jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kau ngungkit lagi. Kamu nggak apa-apa, Nak? Sakit sekali, Ambu. Kayak ditusuk-tusuk kepala Husna, ya Allah. Kamu lihat, dia adalah tunangan Zilka. Ingat, gua Erwin calon suami Zilka. Kalau ada yang berani deketin Zilka, bakal berhadapan sama gua. Action. Okay, kita start dengan apa ya? Kita nyanyi dulu lah. Ingin ku mencintaimu selamanya. Okey tak? Okey. Abi tahu kamu sedang menjalin hubungan dengan wanita lain. Astagfirullahaladzim, Abi. Akhirnya impian Husna untuk bisa berziarah ke tanah suci terwujud. Alhamdulillah. Rasanya Husna sudah siap untuk meninggalkan dunia ini. Jangan basa-basi. Gimana, Arham? Zong. Kok Zong sih? Gue punya istri. Okay, lagu ini sudah berkumandang banyak kali dan dia menusuk ke jiwa dan dia sudah bermain-main terngiang-ngiang di kepala bak kata Alice. Kita bersama dengan penyanyi OST filem Surga Cinta. Surga Dalam Cintaku. Tengok dah hari pertama aku cakap dekat satu majlis Dua Surga Pada Cintaku. Lepas tu yang kedua, okey dah, yang tengok sekarang dia dah jadi lain dah. Ini dia debaran kita nak bersemuka. Akhirnya perancangan kita telah ditentukan oleh Allah, yang mana kita hari ini akan berpodcast dengan podcaster juga ni. Rupanya Kira dia adalah pelakon utama filem Dua Surga Dalam Cintaku. Juga menjadi podcaster. Dia kata dia gue juga podcaster. Nampak sangat aku tak buat assignment tak buat homework. Alice, ini ada kali pertama kamu di podcast ataupun gimana? Bukan pertama kali, tapi mungkin ini kedua ketiga ya. Tuh. Tapi kalau di Indonesia tu podcast ni satu cabang ataupun platform sosial media yang ramai, sangat, yang punya penontonnya ramai. Sebab gue pun adalah gue ni. Sebab gue pun penonton. Karena kita dari Jakarta. Jakarta. Jadi gue nama Budi. Nama Budi persisnya dari Indonesia juga. Jadinya gue ni penonton setia. Deddy Corbuzier. Your favorite? Yeah, after pandemic. Your favorite podcast is Deddy Corbuzier? Yeah, and then masa tu di Malaysia, no one to make a podcast. Tak ada orang satu pun. Kecuali? Tak ada. And then and I think that time, okay, tiba masanya Malaysia nak kena ada podcast yang betul-betul kan. So I set up the podcast. I'm not saying that I'm a first podcaster in Malaysia, but antara yang aktif untuk buat podcast. Masa tu masih ingat di studio, kerana gue ni wartawan, reporter, so need to go out from my home, from my place. But then that time nggak bisa sebab COVID kan. So I think why not I bawa artis selebriti to my house, to my studio to make an interview, long interview macam podcast kan. Yeah. So I develop podcast namanya Borak Sini Habis Sini. Kita itu dia, kita borak sini habis sini. Maksudnya ngobrol here. Okay. After this no more question after this. That's the podcast. You have to clarify, you have to saying anything, the secret, no more secret. Itu dia kita punya podcast Borak Sini Habis Sini. Okay, soalan pertama untuk Alice. Yeah. Alice sebagai seorang penyanyi OST filem Dua Surga Dalam Cintaku, sudah tentu ramai yang tertanya-tanya macam mana you mula buat lagu ini, sedangkan latar belakang you
tak ada kena-mengena pun dengan kisah dalam novel sebab filem ini adalah Yeah. diadaptasi daripada novel di mana mungkin Pertama kali di apa, ditawari itu bahasa tawaran boleh disambung. ditawari oleh teman untuk membuat soundtrack film Dua Surga Dalam Cintaku. Terus pertama kali mendengar Dua Surga itu udah langsung poligami nih gitu kan. Dan itu cukup berat buat saya pribadi karena bisa nggak ya dapat, karena belum pernah mengalami itu. Lalu kemudian saya berusaha untuk flashback ke belakang. Oh iya, ayah saya pernah poligami. Iya, baru dibuka di sini nih. Ayah saya pernah poligami, jadi Wah. actually is ever married 3 times. 3 times. Yeah, 3 times at the same time. no different time. Okay, different But time. my mom is the first one. Okay. Tapi dengan the second and the third itu tak lama. Jadi my mom yang bertahan lama gitu. So I have one sister and one brother, one step sister and one step brother, and I live with them. So my mom take care of them sejak kecil. Jadi saya tak merasa mereka adalah my step sister. So my mom punya hati yang tak tahu lah. Tapi bagaimanapun itu, saya melihat bahwa poligami itu tak mudah. Gitu. Tapi ketulusan itu yang ada di mamaku yang bisa aku bawa dalam lagu ini, karena film ini menggambarkan bahwa betapa tulusnya seorang istri memberikan izin untuk suaminya boleh menikah lagi. Iya. Karena itu berat, tidak banyak perempuan yang mampu seperti itu. Antaranya Ezrin saja. Iya. Malaysia. Betul. Contoh dia terpaling poligami kalau wartawan cakap. Iya. Begitu. Jadi setelah itu baca ceritanya, skripnya, resumenya, lalu karena harus mendalami karakter mana yang mau, dari sisi mana cerita, misalkan Zilka, Husna atau Arham. Pasti kan lagu ini siapa yang berbicara, siapa yang mengungkapkan, pasti harus ambil utamanya. Nah, setelah baca itu ternyata Husna, dari sisi Husna yang bercerita tentang keikhlasan, lebih deepnya adalah Husna. Gitu. Jadi Berapa kali kamu khatam novelnya, baca novelnya? novelnya tidak, tapi skrip cerita sebenarnya. Kamu nggak Novel bisa- ya, skenarionya. skripnya. Ya, Skripnya. Different? iya. Oh, different. Okay. Dan saya tak dapat novelnya, So, jadi saya so tak tahu. baca skrip lagi senang. Iya. Iya. Baca skrip lagi Banyak senang. untuk skrip, menulis, ya. Lalu Tahu one jalan week baca skrip beberapa kali, kemudian menginterpretasikan itu ke dalam lirik, karena berbeda kan dialog dengan bahasa lagu. Kemudian mencari notasinya itu yang agak sulit, karena gimana caranya dapat lirik yang sekali orang dengar itu bisa easy listening. It's not easy. Jadi notasinya beberapa kali ada dirubah, diganti. Dan beberapa malam tak tidur karena memikirkan ini nadanya seperti apa, notasinya seperti apa. Dan the hardest one is lirik bahasa Arab itu. Jadi bahasa Arab. Doa bahasa Arab. Dan sebenarnya intinya adalah yang paling deep itu di bahasa Arab itu sendiri. That's the conclusion tentang perasaan dan cerita ini. Karena bahasa Arab ini adalah doa bahwa kita itu harus ikhlas tentang apapun yang kita cintai di dunia ini. Entah mencintai pasangan atau benda atau apapun. Dalam film ini ya kebetulan pasangan kan. Bahwa kita tidak boleh mencintai apapun melebihi cinta kita kepada sang pemberi cinta, sang pemberi hidup semuanya gitu. Jadi belajar untuk, ya Allah berikan saya keikhlasan, berikan saya kekuatan untuk bisa menerima segalanya, karena semuanya akan kembali kepada Allah, dan semua cinta itu ya datangnya dari Allah. Jadi itu deep banget doa itu sebenarnya. Okey, Kira, antara pelakon utama yang hadir, kita expect you punya kekasih hati tu bisa datang ya, tapi enggak. Itu ketentuan ya. Alif, patutnya Alif Ali bersama kamu. Alright, Kira, rasanya ramai yang nak mengenali ya. Kamu lebih dekat. Kita ta'aruf dulu. Mungkin bisa wawarkan kepada semua penonton gimana kamu bermula
sebab kamu seorang yang pelakon yang multi talented ya. Sebab dari semalam gue kenal kamu, maksudnya, dia boleh pengarah. Oh, gue kenal lu. Gue kenal lu. Kamu bisa mengarah, kamu bisa berlakon, kamu bisa kompos musik, kamu bisa. Tadi kamu juga podcaster, which is you are media, you know, and then you are apa lagi? Berlakon, of course, multi talented. Mungkin ramai yang nak tahu dari mana nih susul galurnya kamu nih? Bisa? Art is about passion ya. When we love art, kayaknya akan mencakup semuanya, akan menggabung semuanya gitu. I think nggak semuanya sih, mesti kayak ada beberapa juga yang mungkin kayak fokusnya di acting or di nyanyi aja atau apa. Tapi I don't know, I love try aku suka untuk explore and learn something new. Jadi ya karena ini masih di line yang sama tentang seni atau art, jadi ya naturally love all of those. Wow. Gitu. Dan aku start dari usia 13 tahun 13 di tahun. career aku. Sebagai? Dapat iklan commercial. Yeah. Your model. Yes, I model to catwalk tapi waktu itu Catwalk? iklannya buat TVC. Okay, what? Buat televisi. It's not. Televisi, ya. Okay. Buat televisi, iklan makanan, ya kan, iklan makanan. Dapat 2 iklan without casting. So pada saat lagi di mall dilihat sama agency gitu, and then langsung ditawarin untuk kayak main iklan gitu. Itu 2 iklan, and then ternyata aku suka nih. Si anak kecil ini suka nih kayak, kok seru ya Ma, aku mau lagi dong, aku mau lagi pengen di TV, masuk TV gitu. Akhirnya kebetulan ada rekannya mamaku yang memang juga kerja di industri ini. Terus dicoba untuk casting sinetron. Ya, sinetron di televisi. Dan pertama kali casting, alhamdulillahnya langsung dapat juga gitu. Jadi memang sudah jalannya kali ya gitu. Sampai sekarang akhirnya berkarya yang lain-lain. Dan mungkin kenapa akhirnya terjun di belakang layar atau behind the scene sebagai producer atau director, itu juga karena untuk kuliah in university aku ngambil my bachelor itu performing arts. Ya, jadi kita belajar directing, vocalizing, scriptwriting, terus theater juga belajar, acting of course gitu. Dan my master itu aku ambilnya media management. Media management. So ya, belajar untuk producing juga. Sempat juga ambil filmmaking di Salford University di Manchester, UK. Wow. Ya, kayak exchange student gitu dari kampus aku, dari university gitu. Jadi emang fokusnya ke situ sih. Because I know what I want to do for my career, for my future. Jadi ya emang fokusnya ke situ. Okay, Alice, juga kita mahu kenal dari mana kamu mulain music nih? Actually, my father, he was as a musician too. Your father? Yeah. Dikenali sebagai nama. Tapi pada saat itu kan tidak ada media sosial ya. Jadi just lokal saja. Jadi dia musik gambus pada saat itu. Tapi saya belum paham kalau saya bisa bernyanyi. Saya cuma melihat dari kecil bagaimana ayah saya main keyboard, gitar, biola. So he was very multi talented. Dan sebenarnya ayah saya juga seorang ustadz, guru ngaji di kampung di sana di rumah. Di mana kalau bisa di Banten. Banten. Iya. Banten di wilayah mana? Luar Jakarta. Luar Jakarta. Luar Jakarta, Banten. Ya, luar Jakarta. So dari kecil mulailah ikut nyanyi dari panggung kecil ke panggung lainnya. Tapi memang sudah religi tuh. Dari kecil memang sudah nyanyi lagu religi itu. Religi. Pada saat Karena bapak kamu ustaz. Iya, ustaz. Akan mau nyanyi lagu rock. Nggak sesuai. I love all genres. Tapi karena culture-nya sudah terbentuk religius, jadi sudah terbiasa mendengar lagu-lagu shalawat sejak kecil. Jadi itu
common di telinga gitu. Waktu mulai SMP SMA udah mulai tuh denger lagu-lagu western dan lain sebagainya, jadi mulai nyanyi ikut yang lain juga. Pada saat kuliah bosen lah religi akhirnya nge-jazz. Jazz lama sekali main jazz. But di industri orang taunya adalah Ellis penyanyi religi karena dulu pernah tergabung dengan grup musik Debu asal Amerika. If you ever heard Music? Debu. Debu? Ya, Oh, Debu. grupnya Oke. Debu. Oh. Ya. Very Lagunya apa popular yang di Indonesia. famous tuh? Aduh lupa. Apa tuh? Duh, lupa lagi. Lupa ya. Banyak Oke. banyak di YouTube. Iya. Teruskan. And then Laila salah satunya. Banyak sekali. Jadi 2 tahun bersama Debu, satu grup, El sebagai gitaris dan juga backing vokal. Tapi biasanya sebelum Debu perform, El biasanya bawakan lagu sendiri juga. And then setelah itu sempat dengan Sabian. Sabian. Ya, Oh, this is famous di Malaysia ya. ya, Sabian. ya. Jadi karena itulah setelah El dengan Sabian itu, El main gitar di lagu Din Asalam dan Jamalu. Main gitar, harusnya nyanyi tapi itu main gitar karena memang masih bentrok roadshow dengan Debu. Jadi tak bertemu waktunya. Lalu El ya sudah, El yang penting ada di video klip main gitar. Jadi pada saat itu boom, yang nonton ratusan juta. Orang taunya El Ellis itu adalah gitarisnya Sabian Gambus. Well actually itu cuman trik manajemen aja untuk untuk marketing. Tapi tak tahu juga kalau lagu itu akan boom. Kalau tahu ya mendingan bernyanyi kan. Gitu. Jadi Viewsnya juta-juta ya. ratusan juta. Boleh dicek di YouTube itu viewsnya ratusan juta. Viral ya. Very Tahu. viral. Jadi kalau search di Google, di YouTube, El Ellis itu nyangkutnya selalu dengan Sabian tertinggi. Jadi reviewnya dari seluruh dunia 2 lagu itu. Jadi dari situlah mulai El lebih banyak dikenal sebagai penyanyi religi. Setelah dengan Debu, dengan Opik, dengan Sabian. Wow. Tuh, jadi ya sudah. Cuman ingin menguatkan lagi bahwa no, I'm a soloist. Jadi El adalah penyanyi solo dan punya karya sendiri, bisa membuat lagu. Jadi dari situlah mulai untuk menghilangkan itu dari my personal branding, right? Kalau ditanya idola kamu siapa ya? Sami Idola musik, maksudnya inspirasi ataupun oh aku mau jadi macam seperti dia. Gitu. Maher Zain, Maher Sami Yusuf Oh, di musik ya, di musik. di musik. Oh. 2 ini karena Sami Yusuf itu maestro banget. Dia bukan hanya seorang penyanyi dan pencipta lagu, tapi memang basically kalau Sami Yusuf kan memang ngambil kuliahnya, studinya jurusan itu ya. Jadi he's very smart. Melihat konser-konsernya dia itu belum ada yang membuat itu untuk sekelas musisi religi dunia. Sami Yusuf ya keren banget. Jadi itu one of my dream untuk bisa bikin mungkin konser sejenis itu di Indonesia atau di Malaysia juga one day insyaallah. InsyaAllah one day. Amin. Oke, Kira, kita ngobrol pasal film nih, Dua Surga Dalam Cintaku. Mulanya, bila ditawarkan untuk jadi memegang watak heroin kalau kita kata heroin itu yang utama, main ya, bersama dengan Alif Ali. Gimana kamu perasaan ketika itu? Mau ataupun aku mau ataupun mau tolak atau gimana? Oh. Alice sudah kenal ya. Iya. Nama Alif udah lama dari 2010. Ya. Sudah bekerja ya, maksudnya sudah berlakon teman tapi mesra gitu kan? Lagu itu ya. Kan digosip ya? Oh, aku tahu nih. Kamu pernah digosip dengan Alif ke gimana? Pernah digosip atau kamu betul-betul bercinta dengan dia? Maafin gue ya, gue nggak tahu. Oke. Mau nanya Oke. Maksudnya ketika ditawarkan, dia dapat offer, oh, aku akan dipasangkan dengan Alif Ali. Oh, aku mau. Oh, gitu. Oke. Tapi karena Bayangkan ketika itu. lebih ke pada saat nerima cerita biasanya mau
project apapun itu pasti aku pengen tahu dulu ceritanya. Dan dari ceritanya ini kan ada 3 pelakon kan, Ya. ada Yuki Kato, ada Alif Ali, dan ada saya, maksudnya karakter Arham, Zilka, dan Husna. Oke. Nah, tanya dulu nih, jadi istri pertama apa istri kedua? Aduh, Kan- no. Oke. Ya, Hmm. salah satu yang tidak mendukung poligami juga. Jadi pada saat dia ini, oh ini istri pertama gitu, segala macam yang tersakiti. Itulah yang buat aku akhirnya, Oke. sudahlah gitu. Aku mau karena Oh, aku jadi mangsa. image juga di luar dari image juga kayak because aku menentang poligami, jadi I don't want to be second wife. Oh, maksudnya kalau ditawarkan untuk jadi istri kedua, nggak bisa. No, say no. Atau gimana? Atau kan, boleh bisa tukar. Wajah ni istri pertama kan istri kedua nih, gini gitu. Kadang aku juga melihat dari Ah. endingnya nih, endingnya gimana? Oh endingnya seperti ini, oh ini touchy nih, oh ini perannya menonjol nih, ini bagus nih gitu menurut aku. Jadi kayak ya udah, mungkin aku ngeliat dari perannya yang juga karena istri pertama. Oh untuk film ini ya, karena istri pertama juga sih. Tapi kalau untuk yang film-film lainnya bukan berarti tiba-tiba aku dapat tawaran menjadi istri kedua nggak mau juga. Tapi kalau untuk film ini kayaknya I think lebih pasnya untuk aku ambil peran Husna ini. Dan kebetulan memang ditawarkannya peran Husna karena muka-muka aku kayaknya muka-muka soleha. Tapi bisa pernah berlakon sebagai wanita penggoda? Sih. Enggak. Enggak, kayaknya enggak. So muka ni muka kira untuk baik saja. Untuk watak baik saja ya. Oh, enggak pernah ditawarkan untuk watak-watak yang jahat gitu? Antagonis pernah, yang jahat Oke. pernah, tapi kayak nggak menggoda juga sih. Cuman diam-diam menghanyutkan. Oh. Diam-diam menghanyutkan. Sampai Dia diam-diam, iya nggak terang-terang. Tapi saat mulai aku menonton semalam, ramai yang ketawa ya dengan dialog-dialog yang dilafazkan oleh Arham ya. Iya. Alif Ali tu agak nakal ya, macam ayat-ayat buaya gitu kan. Ayat-ayat dia macam aku macam oh my god, skripnya gitu kan. You look like you know like Ah, no. lebay ya berlebihan. Part yang mana nih? Hah? Yang part mana? Apa banyak partnya kalau kira nonton di hall semalam ramai yang ketawa saat mulai Alif Begitu dia puji yang banget. Oh iya. padahal mau memikat mau itu ayat Mungkin mau itu ayat beli cinta. mau dibuat puitis gitu. Iya. Ramai kali nih. Mau dibuat puitis gitu. Iya. Ya tanya lah, panas gitu dengannya. Kamu mengenali Alif sudah lama. Gimana kamu sepertinya mengenali lebih dekat dengan Alif ni? Apa karakter yang kamu kenal ya? Apa pendapat kamu tentang Alif? Jadi pertama kali kenal sebenarnya sama abangnya. Abangnya Miller. Miller. Iya, Ya. Miller kan. Itu teman lama abangnya. Tiba-tiba datang lagi. Oh, teman lama ya? Teman lama dari Bukan teman tapi mesra lah. Enggak, teman terkenal. saya kasih kau kan. Kalau ditegaskan nggak mikir Saya tak paham, tapi udah beristri kan. Oh, Gitu. Nah udah gitu tiba-tiba datang lah ini adiknya dari Malaysia nih, baru datang ke Indonesia. Kenalin nih adek gue, katanya kita nih adek gue gitu kan. Oh iya, terus dia apa tanggapan cool gitu pertama lah. kamu? Pertama ketemu justru nggak banyak bicara. Mas Alif juga nggak Oh, kenal banget sih. ganteng banget nih. Gitu. Boleh lah. Jujur waktu itu kan 2010. 2010. Oh, 2010 kamu mulai first time jumpa Alif. Iya. Jadi rambutnya tuh yang ke depan semua terus yang kayak Oh, ala-ala K-pop. Bisa K-pop. K-pop style kayaknya emang emang gitulah sama style gini kan. Oke. kan lagi booming, lagi tren ya. ala-ala Justin agak wavy gitu, jadi ya udah ke depan semua gitu kayak Oke. Liv katanya gitu. Oke. Liv, terus dia yang super apa ya, slim gitu kan, sekarang dia agak berisi. Dia dulu slim ya, masih bocah anak-anak, masih Bocah-bocah. masih bocah kan, masih Oke. anak-anak Oke. gitu kan. Terus dia udah nggak terlalu banyak diskusi atau ngobrol juga karena dia cool gitu. Di 2018 lah baru 2018 pas saya mulai. saat ini nih syuting ini kan Oh, udah ini ya. udah Kali- 2018. Ini pertama kamu dipasangkan Yes. di satu Iya. film. Yes. Gitu, dan itu kita langsung di day one shoot itu langsung kita berangkat umroh bareng. Ya di situ
Ya, menarik filem ini menjalani penggambaran di kota-kota yang sangat penting, kota-kota yang mana ramai yang nak pergi, kota Mekah, Madinah, Taif. Ya betul. Nah, aku tak pernah pergi di Taif tu. Ada Dingin kan loh. ada slide. Ini water theme park gitu Iya. kan. Jadi yang buat rapat itu ya karena di sana kita bareng-bareng semua. Itu yang cipta chemistry. Chemistry. Oke. Karena banyak Maksudnya talking. first day Shoot shooting itu langsung berangkat. Oh, di sana lah Itu. bisa. Iya. Dia do you know Jabal Rahmah, right? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang tempat Waktu di Adam situ. dan Jabal Rahmah ya, Adam dan Hawa, Siti Hawa ketemu. Bukan. Kan ada shoot di situ kan? Ya ada. Nah, like he helped me to go upstairs, went to the ini. Jadi kita bareng ke sana berdua kayaknya kita dengan meminta jodoh masing-masing tapi kayak aku pengennya siapa gitu kan dia mintanya siapa. We never know about jodoh kan, nggak pernah tahu saja siapa sama siapa. I know. Dan kita pun sudah menonton ya filem ni. Ramai yang punya tanggapan ataupun punya emosi yang berbeda ya sepanjang tontonan untuk filem Dua Surga Dalam Cintaku. Ada yang menangis semalam, mungkin di ujungnya ada yang hibah, yang mungkin merinding gitu, ataupun yang ada saat momen-momen yang dia orang ketawa. Mungkin ada yang diam, mungkin sari katanya ada ya. Kalau korang tak faham untuk filem yang risau, ada sari kata. Dan mungkin Elis kita nak bagi soalan untuk Elis. Semalam Elis nampaknya ada di kerusi ya, menonton sama-sama dengan penonton di Malaysia. Iya. So apa yang bermain di kepala Elis sepanjang tontonan tu? Kok bisa ya ada perempuan yang kuat membagi perasaannya untuk orang lain. Itu sih termasuk itu pertanyaanku untuk mamaku. Tapi case-nya berbeda. Kalau mama kan bukan disuruh kayak my mom tuh tidak menyuruh kamu boleh menikah lagi. Kalau Husna kan ya udah menikah lagi lalu suaminya menikah. Tapi kan enggak, ayahku yang menikah aja, baru bilang belakangan gitu. Nah, that's the different one gitu. Jadi ya hal itu sih yang membuat aku semakin kuat bahwa kayaknya aku tidak mau diboleh lagi gitu. Jadi pokoknya aku itu iya. Ini kali keberapa? Okey, Tapi terus terang. bikin sedih sih. Terus terang, berapa kali kamu menonton filem ini? Okey. Selama kita promo Semalam kali keberapa kamu nonton secara kita gala premier ya cuma premiernya? di Indonesia dan Indonesia. di terus Dua kali. dua ke tiga Iya. 3 kali. 2 kali kayaknya. Kamu lebih banyak karena ikut promo 2 kali. Jadinya ada beda. Dengarnya ada perubahan dari segi audionya, ada dari segi color gradingnya. Bila sampai di Malaysia sesuai untuk tonton di Malaysia kan? Waktu di Indonesia ada yang nggak nonton full di tengah. Ada interview sama wartawan karena waktunya mepet jadi kita gantian. Jadi ada part-part yang nggak bisa nonton. Baru di Malaysia ini full nonton. Semalam full menonton ya sampai habis ya. Seru juga ya gitu. Dan surprisingly itu ngelihat excited tamu-tamu yang nonton, mereka responsif banget. Berarti antusiasmenya oke banget. Bisa ketawa, bisa cie-cie. Cie-cie. Iya, itu membuat kita yang punya karya itu bahagia sih. Bahwa mereka mengapresiasi karya ini gitu. Karena kekhawatiran kita adalah khawatirnya biasa saja karena dianggap isunya sudah lewat dan lain sebagainya gitu. Ternyata antusias sekali gitu. Bahkan yang ada yang adegan-adegan yang kayaknya bikin apa ya, merajuk ya. Nah, yang merajuk itu kayaknya dia lagi jadi pada yang kesel gitu yang kayak nggak tahu mau ngedumel apa kayak iya maaf. Tapi Elis, semalam kan ada, bukan lagu kamu aja ya, ada satu lagu yang dinyanyikan oleh lelaki ni. ya, Ada itu lagu siapa ya? I tak tahu. Oh, tak tahu. I tak tahu guys, dia cakap ini dia nak jadi orang Malaysia ya.
Gue nggak tahu. I tak tahu. Oh, Iya, aku difahamkan hanya satu lagu saja. iya karena Tapi kata ada lagu lain. Siapa yang nyanyi nih? iya, karena itu sangat mendadak sekali waktunya. Padahal sebenarnya banyak lagu L yang lain yang relate juga sama film ini. Tapi karena miskomunikasi dan juga ini nggak cukup L waktunya, jadi kita ya udah pakai lagu orang juga. Tapi official soundtracknya memang yang lebih ngena cuma lagu L. Gitu. Tapi terus terang ya, semasa aku first time dengar lagu ini, itu sudah sampai. Message-nya sudah sampai. Sudah mengerti ya. Iya. Maksudnya lagu kamu yang kamu ciptakan sudah cukup untuk membuatkan orang tahu ini jalan cerita yang sebenarnya. Dan lagu itu catchy. Kalau aku dengar semalam diulang aku stuck. Iya, refnya. Wah, aku pula yang nyanyi kan. Aduh. Bang Hilmi tiap detik nyanyi, mana Bang Hilmi? Itu aku gambarin macam ini bisa menyamain kejayaan yang dibawa oleh lagu Dawai kalau di Malaysia. Nah, tinggal bagaimana kekuatan tim untuk mempromosikan lagu ini sebenarnya. Karena itu berpengaruh sekali gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya jangan sampai ini terlewat begitu saja karena punya peluang untuk mengangkat filmnya sendiri gitu. Iya. Film sukses bisa ngangkat untuk musiknya sukses juga bisa ngangkat untuk. Iya. Tambah-tambah lagi kita ada TikTok. Sekarang ini yang macam di Malaysia sudah menjadi first social media platform untuk semua ya. Kalau di Instagram sudah nomor 2. Iya. Facebook nomor 3. Iya apa ya benar. Iya. Jadinya untuk lebihkan lagi ramai yang sukakan lagu ini, yang mahu tonton lagu ini yang mahu tonton filem ini di Pawagam. Jadi kita akan adakan satu challenge 2 surga dalam cintaku untuk lagu ini. So kepada semua penonton-penonton yang mendengar kita punya podcast, aku cabar korang ya untuk nyanyikan lagu ini dengan gaya kamu sendiri gimana, atau mungkin aku cadangkan ambil yang part chorus tu kan. Ingin ku mencintaimu selamanya, gitu kan. Kami yang tu sudah cukup untuk. And then jangan lupa hashtag TikTok challenge ada ya. Aku pun lupa TikTok yang sebenar hashtagnya. Kamu ikut nanti di bawah ini ya. Kita akan letak. Jadi ya kepada yang pemenang yang akan dipilih oleh pihak AD Interact International akan mendapat tiket menonton secara percuma di Pawagam. Okay, nanti kita war-warkan lagi supaya diorang faham dan juga mungkin senang saja kan? Iya. Aku rasa macam 3 kali dengar sudah boleh hafal. Kalau kan di Spotify itu udah siap dengan lirik gitu kan? Iya, di TikTok juga udah bisa dipakai lagunya. Jadi tinggal di search. Sudah ada. Jadi setakat ini apa yang pengguna-pengguna TikTok guna untuk lagu itu? Video kawin kah? Video sebenarnya apapun sih. Tengah lafaz nikah. Sebenarnya apapun ya, karena di situ bukan cuman berbicara tentang poligami atau punya cinta segitiga, no. Doa yang ada di situ itu tuh maknanya sangat luas sekali. Misalnya cinta kepada orang tua, cinta kepada siapapun itu, cinta kepada harta benda mungkin, cinta kepada karir lalu kita melupakan sang pencipta. Jadi maknanya luas sekali gitu. Nah, lagu ini bisa dipakai di semua hal yang itu misalnya dia bikin story atau konten apapun yang tidak harus tentang cinta segitiga, lagunya bisa pakai lagu itu. Tinggal partnya dipilih aja. Misalnya kamu kalau lagi galau atau lagi jatuh cinta bisa bilang ya, gue tak pernah menyangka, ngambil part depannya. Atau aku lagi pengen berdoa aja nih, semoga aja aku dikasih keikhlasan, dikasih kekuatan, ya kamu ngambil part doanya. Jadi banyak part yang bisa diambil dari situ. Jadi tinggal dicari aja 2 surga dalam cintaku, udah bisa dipakai lagi. Iya, karena sekarang kan kadang nggak nyambung pun tetap pakai lagu itu, iya kan? Konten lain juga kan ada yang tidak nyambung. Iya, lagunya tetap pakai lagu yang tidak perlu nyambung juga ada ya, kayak gitu, banyak. Kalau di Malaysia dipanggil lagu galau juga ya, lagu galau. Kira pengalaman sedikit, mungkin ada pengalaman yang
tak bisa kamu lupakan yang penggambaran pertama di pertama is it your first time there or Enggak, udah ketiga kali. Iya. tapi kalau kali ini berlaku di sana mungkin ada yang kejadian-kejadian yang menarik. Ada lah pastinya. Tapi tidak bisa dibongkar. Gimana nih, Ge? Nggak bisa stop ini nih, Ge. Nggak bisa stop. Iya. Tapi di sini no secret. Gimana nih? Gimana dong? Aduh, No more secret. nomor secret ya. Ngobrol di sini. Banyak sih. Pasti agak-agak apa ya? Agak-agak rancu tuh apa ya? Rancu tuh mesti kayak agak, ya maksudnya itu bukan hal yang wajar lah ya. Bukan yang wajar untuk kita kayak ambil filming di ini gitu. Bukan tak sesuai. Ya, ambil film ini kan belum pernah ada sebelumnya. Aku nggak tahu di Malaysian movie ada atau udah pernah ada yang pernah syuting di situ atau enggak gitu. Ya, tak lazim, tak lain dah. Tak lazim, tak biasa. Aku tak biasa ya kan? Tak biasa, benar. Iya benar. Iya ya. Ya tak biasa kan, ambil gambar di situ untuk film gitu kan. Jadi memang iya, itu tantangan. Dan emang jujur banyak banget media yang menanyakan hal-hal yang kayak gimana nih ngambil gambar di sana, terus ada adegan mesra dan segala macam. Nah itulah saya juga bingung. Indonesia sama ya. Tawan di sana. Iya, but I didn't get that question actually. Nggak dapat pertanyaan itu. Di sini dapat. And I was like, makanya aku nggak. Malaysia ini super kontroversi gitu kan. Nggak. Macam agak-agak cringe. Yuki kata ada. Yuki ada. Tapi kan Yuki sendiri dia. Iya, tapi kan pertanyaan sama ke kita juga. Oh iya. Oh pas lagi promo sama. Ada peserta promo, ada yang kayak nggak bisa ikut, Yuki ikut. Ada di situ, ada juga. Oh ada yang nanya gitu. Gimana? Itu kan hal sensitif karena syutingnya di Mekah. Tapi ada adegan seperti itu. Iya. Iya, gue juga bingung. Jawaban Yuki apa? Sama juga. Dia gitu coba. Bagaimana? Kan kalau diajukan semalam di Madawaki ulang tayang. Iya. Kemarin aku juga bilang gitu ya. Profesionalisme pelakon. Bisa dapat lakonan itu adalah seni. Ya, tapi kalau disambungin dengan agama, itu ya aku bilangnya bahwa kita di situ gimana niatnya. Niatnya kita apa? Pasti kan ada niat ibadahnya dulu. Ibadahnya kan sudah selesai. Ibadah dulu yang Ya, agak-agak bikin statement sendiri ya. Tapi emang kita udah ibadah, kita udah selesai semuanya. Jadi itu kayak free time. Maksudnya udah ke holiday days. So ya, itu ya part dimana kita ya ambil gambar seperti itu. Kan ke Taif itu kan di luar Mekah. Gitu kayak 1 jam 2 jam dari Mekah gitu. Jadi kayak ya part kita pegangan tangan tuh di situ. Anyway, waktu tawaf ya enggak sih tawaf. Iya. Enggak kelihatan aja itu. Salahin Alif. bisa jadi yang menaikkan filmnya tidak berniat seperti itu ya. Karena kan gini, di situ karakter Husna ini lagi sakit. Gak mungkin lah atau biasa aja atau aku jalan gitu kan, gak mungkin. Pasti kan diprotect gitu kan, like he's protecting the wife gitu kan, harus ada terlihat care dan segala macam. Gak mungkin kayak yuk jalan yuk bisa yuk gitu, gak mungkin gitu. Jadi harus terlihat emang protecting, caring sama istrinya yang lagi sakit. Aku juga yang harus kayak lemah, yang harus kayak gak berdaya gitu. Jadi ya memang ya seperti yang nampak di inilah di layar gitu. Kalau ditanya pasal cabaran, challenging, is it very easy to carry your character? Actually, not easy, but karena kita ada tim dan juga director yang membantu pada saat proses reading, shooting, ya itulah yang bikin akhirnya bisa jadi tersampaikan lah karakter ini maunya seperti apa. Tapi yang fun fact-nya, yang paling sulitnya adalah Husna itu harus yang soft spoken banget, yang lembut. Look at me. Harusnya Iya benar karakter. harusnya
masuknya lebih ke Zilka ya, yang yo. Sebenarnya kalau dia ambil Makanya pas berisik, iya. Itu Zilka itu Iya, dalam kehidupan nyata Zilka itu iya. Nah, beneran. Tapi kayak memang waktu itu pas lagi ada scene yang kayak harus aku pun udah lupa. wajah. Aku pun udah lupa kayak atau kan udah nggak bisa mau ngomong Arham tuh harus Arham terus yang gitu. Cannot. Tendor ya. Iya, biasanya kan segini pun nadanya bisa kayak Arham. Nah, cannot nggak bisa kayak gitu. Harus yang Arham, kayak Arham udah sakit, soft spoken kan, jadi harus bener-bener yang tone down banget. Ini aja sopran nih suaraku. Ya, susah kan? Nah itu iya, itu yang sulit itu sih. Kemarin pun nggak kemarin pun di mobil pun aku pun duduk gini kayak nggak ada anggunlinya, nggak feminin gitu, jadi kayak sama. Iya, makanya aku bilang kayak aku bertemu perempuan Malaysia nih kayak anggun, feminin, husna semua ya, aku ngelihatnya kayak kita. Tapi bener kemarin aku Kayaknya Malaysian yang wanita, yang keibuan banget. Agak mayoritas aja mungkin, kayak kebanyakan yang aku lihat tuh yang kayak iya. Oh, kita tuh kayak apa ya, straight to the point di awal udah menunjukkan sisi kita yang yo, mamen, yo bro. Tapi ada momen-momen of Kak bila dipadankan satu scene dengan Alif, ada Bongkar nggak nih? Awkwardnya itu adalah aduh, ini bongkar yang ini lagi. sebenarnya banyak ada yang agak Awkwardnya itu adalah jadi beberapa hari setelah kita syuting itu dia ada pacar. udah ada pagi sama baru I think itu juga ada di media gitu, jadi kayak emang beda ketika itu. dia punya ada pacar dan ya gitu. Ini cap. Oh ya, aja. Nih filternya. Oke. Tapi ini kayak I think ini ada di media, jadi kayak anyone juga tahu sih. Bang, untuk syuting, kamu tahu Alif ada pacar? Kamu tahu atau kamu tahu? Tidak. Kamu tahu? Aduh, gimana nih salah ngomong gue. Oke, terus terang ya. Ya. Jangan bohong kira. Oke. Tahu. Kan dikenalin di awal. Tahu. Langsung kayak Zilka juga nih. Kayaknya you are the true Zilka nih kayaknya. Tapi kan kita rapat ini kan rapat untuk membangun chemistry, bukan rapat yang lain-lain kan. However mau kita tiba-tiba ke Jabal Rahmah bareng atau apa ya, itu kan emang syuting pun di situ kan. Jadi ya that because pelakon. Yeah. Aduh, jangan sampai salah ngomong ya kan, bahaya. Nah, and then ya the awkward momennya adalah ini bukan awkward moment yang gimana ya, karena I think semua pelakon mungkin kayak agree pasti akan gitu. Tapi nggak semua ya, cuman kayaknya ya adalah pada saat kalau kita syuting tuh akan awkward itu kalau tiba-tiba ada pasangannya nontonin di belakang kamera. Nah itu harus mendalami berat tapi itu iya keset. Oh enggak, dia nggak pas lagi di Indonesia, pas di Jakarta gitu. No problem sir. Ya itu lumayan ya bu. Tapi kalau syuting di Jakarta, pacarnya ada di set. Iya. Ayo. Iya. Itu nggak boleh gitu. Jadi ya itulah padahal mana Dari tanda tangan. itu sih awkwardnya itu aja. Tapi sebenarnya udah biasa lah kita kalau misalnya kita syuting sama co-star kita ada pasangan segala macam ya, kita we respect lah. Cuman sometimes kalau sampai kayak ditangkringin gitu, I don't think that's a good idea ya. Karena kan kita juga agak nggak enak juga mau taci-taci atau apa in the setnya. keren tapi digini. Ya itu aja sih. That's the awkward moment ya kalau if you ask me, that's the moment. Oke, jika kita nak menghabiskan kita punya podcast banyak. So
kedua-duanya akan ulang ke Jakarta, kembali ke Jakarta. Sekejap saja kan? Ya. Berapa hari kamu di Malaysia? Dari Ya. 19 kan? At least baru sampai masa kita dinner Ya. di Rafu Japanese restaurant. Jaya. Itu 18 juga ya? Oh ya, 18 ya. Sama. Jadi apa pendapat kamu tentang Malaysia? Aku sih back and forth to Malaysia ya. Berapa kali pernah syuting juga di sini. Exploring program TV Indonesia, exploring di sini. Ya, kind of things. Host. Gitu, aku nge-host sini. Ya, udah berapa? Mana? Ayo, apa yang you tak buat? Nggak buat ini, belum buat anak aja, belum nikah. Belum menikah soalnya. Belum menikah. Oh, sorry. Di luar expect ini ya. Mungkin kayaknya lo of the ball. Aku belum lagi apa? Mungkin ini ya next profesi aku mungkin akan jadi pelawak. Or komedian ya. Enggak. Okay, kenapa kamu I love the food, of course. okay, makanan paling kamu suka? Nasi lemak. Nasi lemak. Kalau di Indonesia tuh nasi uduk. Ya, nasi uduk pun hampir sama, similar. Nah, nanti mungkin aku akan kembali lagi ke sini. Alif janji mau. Iya, buat lah. Apa? Jahat. Oh, ada. Udah kenal ya. Oh iya, udah Semalam kenal. juga ketemu ya. Oh iya, datang keluarganya juga datang. Menarik, Lisa ini kali ke berapa ya? Belum pernah menemukan macet. Tidak menemukan macet. Oke, gitu deh. Bukannya Anda. Oh ya. Oh. Coba cycle ya. Iya, jadi kalau compare dengan Jakarta, of course Jakarta lebih padat dan macetnya luar biasa gitu. Beberapa kali jalan-jalan di Malaysia sangat menikmati, kayak kok nggak ada macet ya, kemana-mana lancar. Tak tahu lah, tak tahu. Oke, SCC? Kayak gitu ya. KLCC Twin Tower sudah, tapi mau foto susah kali, macam tak banyak sekali orang. Banyak orang, jadi susah. Nasi lemak. Nasi lemak sama tadi. Itu makan nasi durian sampai nasi Arab ini. Tadi nasi Arab, bukan nasi Malaysia kan? Ada kan nasi Malaysia? Apalagi ya? Orang-orangnya. Sari kayak kuah kari. Iya. Karena di sini kok banyak ya kari-kari di Malaysia ya? Discuss I had a record. okay. No secret. No. Nasi kuning. No. Sama Alif. Oh, kamu dimasakin sama Alif? Aku tahu. Sama Alif. Oh, kamu dimasakin. So katanya khasnya di sini. Iya. Pas tadi kita breakfast ada, terus bilang, ada. Soalnya waktu sebelum kesini bilang aku dimasakin sama Alif gitu. Langsung to the point aja, no secret. Iya gitu. Podcast ini mungkin ramai yang akan pergi ke bawah. Jadi yang mulai 29 Ogos ini di Brunei, di Malaysia. Di Malaysia ni ada banyak ya, bukan banyak lah. I think 3 bioskop itu. Sinemanya ada 3, BGV, GSC dan juga NDO sudah nggak ada. Jadi kalau di I don't know. Itu yang mau kita tahu sebenarnya. Kalau di Malaysia tuh sinema itu namanya apa? XX1 Pawagam. Berapa banyak Pawagam di sini? Di kotanya saja. tapi kalau yang paling banyak GSC dengan TGV. So untuk film ini kolaborasinya bersama dengan Perbit. GSC-nya ada di mana lagi? Ada One Utama. Oh, kita harus One Utama kamu stay di One World. Itu sebelahnya ada pusat. Oh. Oke.
Oh, ada 2. Harusnya iya. Tapi sudah ada posternya kan? Ada posternya nggak? Udah ada posternya belum? Di poster di coming soon mungkin? Belum? Tak tahu. Tak tahu lah. Pokoknya 29 August Mang TV Harus nonton. gak ada. Tapi kalau di Indonesia tuh tayang di, nah aku tuh heran kalau di Indonesia kalau ayamnya di Ya, mostly. Tak semua, tapi mostly. Sama kan dengan di Malaysia sama? Di Malaysia sama. Oh, mungkin kalau film ini sama dan? lost hari raya maybe Iya. Ini saat Ramadan. Oke, mungkin 3 perkara yang menarik 3 perkara. orang tarik orang untuk pergi ke orang. Film ini mirip, hampir kemungkinan akan jadi kenyataan. Tidak. Oh, this okay. Loh, kok kamu yang amit-amit? Oh iya. Maksudnya bukan poligaminya, bisa jadi berjodoh kan kita tidak tahu ya gitu. Dan gitu sekarang. Oh, say, itu boleh. No, of course, no. Siapa? Kenyataannya maksudnya kan jadi berpasangan. Kan kita tidak pernah tahu jodoh. Ternyata Keira nanti berjodohnya sama Alif kan jadi kenyataan. Tapi tidak poligaminya gitu. Gitu. Jadi ada kisah menarik ini, perjalanan kisah cinta yang berbeda dengan poligami lainnya. Karena seronok tuh apa sih maknanya? Seronok, senang ya? Seru. Seronok. Fun. Oh, happy. Susah banget ya. Ya, bahasa Indonesia. Tadi apa? 1 itu. Kedua, mungkin ini satu-satunya film poligami yang juga ada adegan langsung di Mekah, di Tanah Suci. Nanti lepas dari kok bisa itu harus nonton dulu seperti apa filmnya gitu. Terus yang ketiga, apa ya? Lagu soundtracknya enak banget. Lagu soundtracknya enak banget. Sekali dengar pasti langsung tahu. Membawa filmnya menjadi lebih boom, romantis. Lu setuju kan, bro? Itu lagu gue, bro. Itu bagus banget, bro. Ya, lu harus nonton lah film ini karena bagus sangat, gitu. Kira Kalau orang ngelihat 2 surga pasti mikirnya kayak poligami, punya 2 istri. It's not that simple, bro. Kok jadi bro? Bukan Husna ya. Jadi pokoknya itu nggak sesimpel kayak poligami yang kayak mencintai satu orang yang sama di waktu yang bersamaan gitu. Ada punya 2 pasangan, punya 2 entah ya istri gitu ya, 2 istri di sini case-nya gitu. Nggak seperti itu. Jadi kayak memang di sini justru mengajarkan menurut aku cinta sejati, karena Arham ini di sini bener-bener apa yang dia lakukan itu karena dia saking cintanya sama istrinya gitu. Apakah yang dia lakukan? Nah, itu harus ditonton nanti tanggal 29 Agustus. Dan yang lainnya lagi pastinya karena ada soundtrack yang bagus, yang mengimbangi, dan juga ada saya pastinya. So Ada karakter aslinya sebenarnya. nah, itu dia. Dimana aku yang aslinya sebenarnya rock and roll, tapi tiba-tiba harus jadi yang wanita lembut. Nah, apakah saya bisa? Langsung aja ditonton. Yang mestinya menarik lah. cek di Spotify ada 2 version ya. Lupa diingetin. Aku baru tadi dengar. Iya. Videographer Iya. ada 2 version. Iya. Satu Yang originalnya, Iya. Enggak, itu karena kita promosi bareng waktu itu. Terus ada ide kayak, ini kan ceritanya tentang Husna nih, Husna yang bicara. Karena aku singing juga, why not kita make something lah gitu. I think music moto L. yang kamu
kolaborasi kan itu musiknya lebih pada orkestra. Ya. Sebenarnya tadinya harapannya musik itu juga ada di filmnya karena bagus banget, tapi karena ada waktu untuk bisa, karena lagu itu belakangan dibuat, tidak seperti officialnya, jadi belakangan dulu. Coba mungkin kalau udah ada duluan bisa jadi dipakai di situ. Makanya jangan lupa harus didengerin versi Udah ada di all digital streaming. Yang penting di podcast ini kamu belanja ya. Kalau di Indonesia apa ya? Belanja penonton lah. Promosikan. Jangan lupa apa? Dia orang mau dengar. mau dengar Belanja show. Oke, belanja lagu. belanja lagu. Mungkin Mana cuy? Sektor Kuma. Oh itu aja yang chorus terakhir gak? Saut-sautan. Iya saut-sautan aja kan biar beda. Mana ini gue mau ceritanya lo dulu kan? oke. Aduh, gorengan. Oke. One, sudah versinya ini forward. Oke. 1, 2, 3. Ayo gimana ya? Semuanya nadanya lupa. Oh iya. Oh ingin ku mencintaimu selamanya. Semana sih nadanya? Setiap waktu bersamamu sepanjang hidupku, mengabdikan diri sepenuhnya untukmu. Meski kita tak bisa berdua selamanya, ku harap dia akan membuatmu bahagia. Ku bersyukur padamu ya Allah, atas dua surga dalam cintaku. Cintaku. Sambil bercanda lagi nyanyi. Jangan lupa saksikan dua Surga dalam cintaku tanggal 29 Agustus di semua Pawagam, Malaysia dan Brunei. Dan dengarkan lagu soundtracknya di semua digital streaming platform, YouTube, TikTok, Spotify, dan lain-lain. Pakai juga di setiap konten kamu di semua sosial media. Don't forget, thank you. Jangan lupa untuk TikTok challenge ya. Kita nak cabar you guys untuk sama-sama memeriahkan lagi TikTok dengan challenge apa dia punya hashtag? Dua surga aja. Dua surga dalam cintaku. Dia di dan di semua atau apa gitu. Kamu nyanyi sehabis emosi ya, sehabis baik untuk memenangi tiket menonton percuma yang akan diberikan oleh AD International. Oh tadi you guys nyanyi itu tadi dia orang baru lepas Tapi kita lupa bagian tapi. I forgot. Kekenyangan. you guys nampak sekian dulu kita 1 jam Oke. ya. Itu sudah habis ya. Maksudnya habis Ininya, secretnya. Sebenarnya masih banyak. Iya. Korek lagi ya. kayak bersama dengan Alif pula ada pasti ya. Kalau ada jodoh Jodoh apa nih? What you guys transportasi habis ini undur diri. Bye Bye. Thank you. bye Malaysia. Bye Malaysia. Yeah. This is how we do this.